Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, jadi pada beberapa pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas modul 11 yaitu lahirnya Macan Asia dengan materi yaitu 1. Respon internasional terhadap kemerdekaan RI, 2. Peran PBB terhadap kemerdekaan RI, dan yang ketiga yaitu Konvensi Meja Bundar dan sikap Belanda terhadap kemerdekaan RI. Nah, semoga bisa dipahami dan apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat ya. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada modul ke-12 yaitu kemajuan di era global. Dalam modul ini terdapat 3 unit yang akan kita bahas bersama yaitu 1. Modernisasi dunia industri, 2. Industri 4.0 dalam berbagai bidang kehidupan era globalisasi, dan yang ketiga yaitu menatap masa depan manusia. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unit 1 yaitu modernisasi dunia industri. Pada unit 1 terkait modernisasi dunia industri terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama yaitu 1. Masyarakat praindustri, 2. Revolusi industri, dan yang ketiga yaitu revolusi industri 4.0. Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu masyarakat praindustri. Jadi, evolusi peradaban manusia berlangsung dengan sangatlah panjang. Pengenalannya terhadap alam memungkinkan berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Perlindungan diri atas alam seperti cuaca yang menyebabkan perubahan musim. Maka manusia mulai memikirkan tempat tinggal yang aman dari cuaca. Kebutuhan akan makan di mana manusia hidup dari berburu dengan menciptakan teknologi sederhana untuk menangkap binatang buruan. Kebutuhan makanan dari sejumlah anggota masyarakat mendorong munculnya pengetahuan dan teknologi dan teknik bertani. Kemudian bagaimanakah perkembangan teknologi di Eropa? Nah, jadi peradaban dalam sejarah manusia berkembang dengan teknologi mesin yang sederhana. Manusia memproduksi barang dengan mengandalkan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga air, dan tenaga angin. Namun, penggunaan tenaga tersebut menyebabkan aktivitas manusia dan masyarakat menjadi terbatas, di mana tenaga manusia hanya mampu mengangkat beban atau barang-barang yang bebannya nyaring. Demikian juga dengan tenaga hewan yang digunakan pada penggilingan-penggilingan yang tidak menggunakan tenaga berat, atau penggilingan-penggilingan yang berat menggunakan tenaga air dan tenaga angin. Namun dalam penggunaan tenaga angin dan tenaga air memiliki kelemahan yaitu di mana tenaga air dan tenaga angin adalah tempat-tempat produksi harus dekat dengan sumber air atau tempat yang berangin kencang. Sehingga sistem kehidupan di Eropa sampai dengan abad ke-18 ditandai sebagai peradaban agraria, yakni mengandalkan pada hasil pertanian. Nah, jadi perkembangan teknologi tidak hanya terjadi di wilayah Eropa, akan tetapi juga di wilayah Nusantara. Kemudian, bagaimana perkembangan teknologi di Nusantara? Nah, jadi penggunaan tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga air, dan tenaga angin juga sudah akrab dengan peradaban masyarakat di wilayah Nusantara. Penggunaan tenaga-tenaga tersebut untuk mendukung kehidupan masyarakat agraria di Indonesia dan masyarakat bahari. Nah, bagaimanakah penggunaan tenaga manusia, tenaga hewan, dan tenaga angin serta tenaga air? Nah, penggunaan tenaga manusia dan tenaga hewan misalnya digunakan untuk mengolah lahan pertanian dan penarikan gerobak angkutan barang. Sedangkan penggunaan tenaga air dan tenaga angin banyak digunakan dalam kapal-kapal layar sebagai masyarakat bahari. Contoh penggunaan kapal layar yang menggunakan angin sebagai tenaga penggerak yaitu pada kapal pinisi yang sudah menguasai lautan Nusantara dan menjalankan misi perdagangan ke belahan dunia. Contohnya yaitu memanfaatkan tenaga manusia untuk membajak sawah, dan yang kedua yaitu memanfaatkan tenaga hewan atau kerbau untuk membajak sawah, dan penggunaan tenaga air dan angin yaitu untuk berlayar kapal-kapal besar. Nah, memasuki pokok bahasan yang kedua yaitu revolusi industri. Jadi, revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api, dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan, kemudian digantikan dengan
memasarkan hasil yang diperolehnya. Yang kedua yaitu manufacture, di mana pabrik dengan puluhan tenaga bekerja di belakang rumah majikan. Nah, rumah bagian tengah digunakan sebagai tempat tinggal dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produk. Yang ketiga yaitu factory system, di mana industri sudah menggunakan mesin. Nah, pada perkembangan revolusi industri di Inggris ditandai dengan penemuan mesin-mesin yang berguna bagi dunia industri. Nah, James Watt pada tahun 1763 menemukan sebuah mesin uap. Nah, kemudian pada tahun 1780-an, perusahaan Boston dan James Watt memproduksi mesin uap, baik untuk keperluan Inggris maupun untuk suatu perdagangan ekspor. Kemudian yaitu pengaruh industrialisasi. Dengan ditemukannya energi listrik dan konsep pembagian tenaga kerja untuk menghasilkan produksi dalam jumlah besar pada awal abad ke-19, penemuan energi listrik mendorong para ilmuwan untuk menemukan berbagai teknologi lainnya, seperti lampu, mesin telegraf, dan teknologi ban berjalan. Kemudian pada awal abad ke-20 telah melahirkan teknologi informasi dan proses produksi yang dikendalikan secara otomatis. Mesin industri tidak lagi dikendalikan oleh tenaga manusia, akan tetapi menggunakan sistem otomatis berbasis komputer. Nah, pengaruhnya industrialisasi yang pertama yaitu teknologi semakin maju, di mana teknologi kamera yang sudah terintegrasikan dengan handphone. Yang kedua, makin berkembangnya industri kreatif dunia musik dengan ditemukannya musik digital. Yang ketiga, teknologi internet yang mampu menghubungkan manusia di berbagai belahan dunia. Yang keempat, terjadinya transaksi online. Yang kelima, berkembangnya mobil tanpa supir, drone, aplikasi sosial media, bioteknologi, dan nanoteknologi. Dengan adanya penemuan dan pengembangan energi listrik, tentu memberikan dampak tersendiri, di antaranya yaitu di mana biaya produksi menjadi semakin murah. Di samping pengaruh adanya industrialisasi di atas, namun pengaruh utama dari industrialisasi itu sendiri yaitu adalah ilmu pengetahuan dan ilmu kerja. Ilmu pengetahuan baru dikembangkan untuk mendukung spesialisasi dalam bidang tertentu. Misalnya, dengan adanya pabrik yang mengelola banyak tenaga kerja dan berbagai macam aktivitas berkembang dalam berbagai bidang ilmu. Di antaranya yaitu ilmu ekonomi, di mana ilmu ekonomi mengembangkan ilmu manajemen, ilmu akuntansi, ilmu pemasaran, dan ilmu pembangunan. Sedangkan pada ilmu hukum yaitu hukum perburuhan, hukum diplomasi, dan hukum agraria. Yang terakhir yaitu pada teknologi, yaitu berkembangnya ilmu teknik mesin, ilmu teknik elektronika, dan ilmu pembangunan. Selanjutnya yaitu dampak kegiatan industrialisasi. Dengan meningkatnya ilmu pengetahuan, maka kebutuhan tenaga kerja semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pabrik-pabrik. Nah, apa akibatnya? Yang pertama yaitu urbanisasi. Yang ketiga, penggunaan tenaga kerja yang murah sampai ke perbudakan. Akibat lainnya yaitu 1. Barang-barang melimpah. Yang kedua, kebutuhan bahan baku meningkat. Yang ketiga, keuntungan kaum kapitalis berlipat ganda. Dan yang keempat yaitu mencari daerah-daerah jajahan baru. Dengan penggunaan tenaga kerja yang murah dan bahkan hingga terjadi perbudakan, kemudian memunculkan gerakan sosial untuk menentang penumpukan modal kaum kapitalis. Pokok bahasan yang ketiga yaitu revolusi industri 4.0. Apakah yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0? Nah, jadi menurut Prasetyo tahun 2018 menyebutkan bahwa industri 4.0 sebagai era industri di mana seluruh entitas yang ada di dalamnya dapat saling berkomunikasi secara real time kapan saja dengan berlandaskan pemanfaatan teknologi internet dan GPS guna mencapai tujuan tercapainya kreasi nilai baru ataupun optimalisasi nilai yang sudah ada dan setiap proses dalam setiap proses industri. Yang selanjutnya yaitu potensi manfaat industri 4.0. Yang pertama yaitu pengembangan produksi menjadi lebih cepat, mewujudkan permintaan yang bersifat individual, produksi yang bersifat fleksibel dan cepat dalam menanggapi masalah serta efisiensi sumber daya. Yang kedua yaitu perbaikan produktivitas, mendorong pertumbuhan pendapatan, peningkatan kebutuhan
produk, pemanfaatan data ITLE, dan perbaikan waktu produksi. Dan yang keempat yaitu mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara individual. Proses rekayasa dan bisnis menjadi dinamis, pengambilan keputusan menjadi lebih optimal, melahirkan model bisnis baru, dan cara baru dalam mengkreasikan nilai tambah. Dan yang kelima yaitu mewujudkan proses manufaktur yang efisien, cerdas, dan dapat dikostomasi dengan biaya yang layak. Demikianlah materi terkait modernisasi dunia industri. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.